Assalamualaikum, hai semua. Masih di catatan istimewa. Portugis merupakan salah satu pelopor penjelajahan samudra dan menjadi bangsa Eropa pertama yang mencapai Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1511, Portugis telah menaklukkan Malaka, yang menjadi titik penting dalam jalur perdagangan dunia. Penaklukan ini menimbulkan berbagai perlawanan dari pemimpin-pemimpin di Nusantara, termasuk dari Kerajaan Aceh. Namun, apakah Kerajaan Aceh berhasil taklukkan Portugis? Berikut kami ulas seputar perlawanan Aceh terhadap kedudukan Portugis di Malaka, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang penasaran, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, bagi kamu yang baru gabung di channel ini, terus dukung channel dengan tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya, agar kamu terus mendapatkan notifikasi info baru dari catatan istimewa. Kerajaan Aceh, yang berada di ujung barat Pulau Sumatera, sangat terdampak oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Awalnya, keberadaan Portugis di Malaka memberikan keuntungan bagi Kerajaan Aceh. Dengan monopoli perdagangan yang dilakukan Portugis, pelabuhan Aceh menjadi ramai oleh pedagang-pedagang Islam yang menghindari Malaka. Namun seiring waktu, hubungan antara Aceh dan Portugis berubah menjadi permusuhan. Kedua pihak melihat satu sama lain sebagai saingan dalam bidang politik, ekonomi, dan penyebaran agama. Salah satu alasan utama perlawanan Aceh terhadap Portugis adalah keinginan untuk menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Ambisi Portugis untuk memonopoli perdagangan dan tindakan blokade terhadap perdagangan Aceh, serta penangkapan kapal-kapal Aceh, semakin memicu ketegangan. Kondisi ini mendorong Kerajaan Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Pada tahun 1523 dan 1524, Portugis mengirim pasukan untuk menyerang Aceh, tetapi usaha ini gagal. Pada tahun 1537, giliran Kerajaan Aceh yang mengirim ekspedisi ke Malaka untuk menggempur kedudukan Portugis. Perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 sampai 1568 dengan dukungan sekitar 3.000 tentara. Meskipun serangan awal ini belum berhasil, Sultan Alauddin tidak menyerah dan terus memperbarui strategi perlawanannya. Salah satu upaya penting yang dilakukan Sultan Alauddin adalah membangun hubungan diplomatik dengan Kekaisaran Ottoman, yang saat itu merupakan kekuatan Islam terbesar di dunia. Sultan Alauddin mengirim surat-surat kepada Sultan Ottoman, meminta bantuan berupa alat-alat perang, pasukan, dan tenaga ahli seperti pelatih kuda dan insinyur. Sultan Salim II, yang baru saja menjadi Sultan Ottoman, menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan yang diperlukan dan berjanji untuk mengirim armada ke Aceh guna mengalahkan Portugis dan merebut kembali wilayah yang dikuasai Portugis. Bantuan dari Kekaisaran Ottoman mencakup pengiriman 15 kapal induk dan 2 kapal perang, serta ahli pembuat meriam, 7 penembak meriam, senapan, dan peralatan perang lainnya. Bantuan ini tidak hanya berupa pasukan dan persenjataan, tetapi juga melibatkan transfer keahlian militer dan pertahanan dari Ottoman ke Aceh. Ahli-ahli dari Turki mengajarkan orang-orang Aceh cara membuat meriam sendiri, yang meningkatkan kemampuan militer Kerajaan Aceh. Menurut catatan Laksamana Portugis Fernão Mendes Pinto, armada pertama Kekaisaran Ottoman yang tiba di Aceh terdiri dari 300 pasukan yang berasal dari berbagai wilayah, termasuk Turki, Mesir, Swahili, Somalia, dan India, serta sekitar 200 pelaut. Meskipun tidak semua armada berhasil sampai di Aceh karena beberapa di antaranya dialihkan untuk menangani pemberontakan di Yaman, bantuan yang tiba tetap signifikan. Pada tahun 1566 sampai 1567,
2 kapal berhasil tiba di Aceh, sementara beberapa lainnya menyusul kemudian. Dengan persenjataan yang diperoleh dari Kekaisaran Ottoman, Kerajaan Aceh melancarkan serangan lanjutan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568, 1573, 1574, dan 1577. Ketika Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1606 sampai 1636, kerajaan ini kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Malaka. Meskipun perlawanan Aceh terhadap Portugis berlangsung lama, hasilnya belum memuaskan. Bantuan dari Kekaisaran Ottoman cukup membantu Aceh bertahan, tetapi tidak cukup untuk mengalahkan Portugis sepenuhnya. Menurut sejarawan Wycliffe, salah satu penyebab kegagalan serangan Aceh terhadap Portugis adalah adanya konflik internal yang menghambat perkembangan militer kerajaan. Antara tahun 1571 hingga 1607, Kerajaan Aceh dipimpin oleh 8 sultan secara bergantian. Bahkan 2 di antaranya bukan keturunan pendiri kerajaan. Konflik internal ini membuat strategi perlawanan terhadap Portugis tidak maksimal. Meskipun begitu, persenjataan dan kapal perang dari Kekaisaran Ottoman tetap menjadi aset penting bagi Kerajaan Aceh. Pada tahun 1620, Sultan Aceh dilaporkan memiliki 2.000 meriam, dengan 800 di antaranya berukuran besar. Beberapa meriam didapatkan langsung dari Kekaisaran Ottoman, sementara yang lain dibuat di Aceh dengan arahan dari tenaga ahli Turki. Meski Kerajaan Aceh tidak berhasil merebut Malaka dari tangan Portugis, perlawanan yang berlangsung selama sekitar 1 abad menunjukkan keteguhan dan semangat rakyat Aceh dalam menghadapi penjajah. Pada akhirnya, Portugis juga gagal meruntuhkan dominasi Kerajaan Aceh yang masih mampu mempertahankan kebesarannya hingga Portugis diusir oleh VOC dari Malaka pada tahun 1641. Secara keseluruhan, perlawanan Aceh terhadap Portugis didorong oleh berbagai faktor, termasuk keinginan menguasai jalur perdagangan, tindakan monopoli dan blokade Portugis, serta penangkapan kapal-kapal Aceh. Bantuan dari Kekaisaran Ottoman memberikan dukungan penting, meskipun konflik internal dan kekuatan militer Portugis yang unggul menghambat upaya Aceh untuk mengalahkan penjajah. Meski begitu, semangat perlawanan rakyat Aceh tetap menjadi contoh penting dalam sejarah perjuangan melawan kolonialisme di Nusantara. Demikian seputar perlawanan Aceh terhadap kedudukan Portugis di Malaka, versi catatan istimewa. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar perlawanan Kerajaan Aceh terhadap kedudukan Portugis tersebut, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.